Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5, dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Lintas Berita Magota edisi Jumat 27 Maret 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama. ABK KM Anaya yang mengalami luka bakar berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Laporan bersama Roy Pesak. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan Polairut Polda Sulut tadi malam berhasil menyelamatkan sejumlah anak buah kapal ABK KM Anaya yang mengalami luka bakar setelah berupaya untuk memadamkan api yang terjadi di ruangan mesin kapal saat berada di perairan Laut Maluku. Direktur Kepolisian Perairan dan Udara, Dilpor Airut Polda Sulut, Kombes Pol Bayu Aji Yuda Prajas menjelaskan, operasi penyelamatan ini bermula dari informasi yang beredar di media sosial pada hari Kamis 26 Maret 2026 sore. Bayu mengatakan sebanyak 5 orang ABK dilaporkan mengalami luka bakar dengan 1 korban dalam kondisi luka bakar berat dan membutuhkan evakuasi medis segera, sehingga tim SAR gabungan diturunkan untuk mengevakuasi korban yang mengalami luka bakar. Jadi kita awalnya mendapat informasi dari media sosial di Facebook yang menerangkan bahwa ada live dari ABK di daerah Maluku Utara, sebenarnya perairan Maluku Utara di Pulau Dua. Kemudian itu meminta pertolongan karena kebakaran meledaknya di kapal. Jadi korban berjumlah 5 orang. Kemudian kita koordinasi dengan pihak terkait antara lain Basarnas, kemudian TNI Angkatan Laut untuk mengerahkan armadanya untuk mengevakuasi korban karena jaraknya kurang lebih dari Bitung itu 75 nautical mile. Kemudian sementara kapal nelayan yang korban ini masih bisa berjalan dengan kecepatan 4-5 knot dengan tujuan Manado. Apabila mereka tetap berjalan itu akan mencapai Manado dengan kondisi korban itu kurang lebih 10-11 jam. Akhirnya kita dari TNI Angkatan Laut, kemudian dari Airut maupun Basarnas bekerjasama masing-masing mengarahkan kapalnya untuk mengevakuasi korban agar lebih cepat. Akhirnya bertemu di tengah laut, kemudian kita evakuasi untuk gabungan Airut dan Basarnas serta Angkatan Laut membawa korban. Untuk Polairut kapalnya dan Basarnas itu membawa 1 korban yang paling parah, kurang lebih luka bakar di atas 90%. Kemudian baru saja tiba korban di sini kurang lebih perjalanan 2 jam dari tengah laut. Sementara 4 korban yang lain dibawa oleh TNI Angkatan Laut. Demikian. Sementara itu, Kepala Basarnas Sulut George Mercy Randang mengatakan evakuasi berhasil dilakukan karena adanya sinergi dari berbagai pihak seperti pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Julius Silvanus, TNI Angkatan Laut, Dirpor Airut Polda Sulut, Basarnas, dan pemerintah Kota Bitung. Tentunya berkat sinergisitas korban yang utama yaitu korban yang luka bakar yang cukup berat ini berhasil dievakuasi. Sementara untuk keempat korban, ya 4 korban ini yang dievakuasi ke kapal KRI dalam proses perjalanan menuju pangkalan atau menuju pangkalan Angkatan Laut yang ada di Bitung sini. Dan tentunya ini berproses diutamakan yang terpenting yang luka berat karena ini harus langsung mendapatkan penanganan medis. Jadi memang ini yang menjadi utama sehingga koordinasi yang cepat ini korban biasa secepatnya kita evakuasi. Karena itu menjadi tujuan kita, yaitu instruksi juga langsung dari Pak Gubernur maupun jajaran TNI Polri, ya, sehingga ya proses ini bisa berjalan bisa cepat. Tinggal kami menunggu tentunya yang dievakuasi dari kapal KRI. Yang diinformasikan yang kami dapat ya yang terbaru adalah
luka bakar sedang dan ringan. Nah, tentunya ini masih bisa beraktivitas, tapi harusnya secepatnya mendapatkan penanganan medis. Nama-nama korban yakni Yanto Sumeleng luka bakar 90% dirujuk ke RSUP Kandu Manado bersama Niklas Atande, Nestar Sumelung, dan Fenli Yosep. Sedangkan Yornes Gumolobe dirujuk ke RSUD Manembo Demobito. Roy Pesak melaporkan. Dari RRI Manado kita ikuti informasi dari RRI Gorontalo. Kasus penemuan tuberkulosis atau TBC masih cukup tinggi di kota Gorontalo dan berpotensi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selengkapnya bersama Rusdi Aneta. Dinas Kesehatan Kota Gorontalo mencatat jumlah penemuan kasus tuberkulosis atau TBC masih cukup tinggi dan berpotensi terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, Harson Ahadulu mengungkapkan hingga Desember 2025 jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan di Kota Gorontalo mencapai ratusan penderita. Hingga triwulan ketiga tahun 2026 ini kasus tuberkulosis yang ditemukan mencapai 747. Angka ini menurut Harson berpotensi terus meningkat karena penyakit menular ini cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Ia mengungkapkan meskipun angka kasus masih tinggi, pencapaian pengobatan di Kota Gorontalo tergolong cukup baik dibanding daerah lain di Provinsi Gorontalo meski masih berada di bawah standar nasional. Penemuan TB di Kota Gorontalo itu di angka 747 penderita. Itu di Desember 2025. Sekarang kita sudah masuk ke triwulan 3 2026. Angka ini sebenarnya bisa mengalami peningkatan karena kita tahu TB itu tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jadi dari 2025 kita bisa melihat bahwa angka kejadian TB di Kota Gorontalo masih tinggi meskipun untuk pengobatan kita cukup baik meskipun masih rata-rata di bawah dari standar nasional. Secara di provinsi kita Kota Gorontalo termasuk yang baik dengan efektivitas pengobatan kita di angka 85%. Artinya dari 10 penderita 8 orang kita sudah obat dan sembuh 80%. Nah, yang harus kita jaga ini di luar dari 85% itu. Harson menjelaskan capaian tersebut menunjukkan sebagian besar penderita tuberkulosis telah berhasil menjalani pengobatan hingga sembuh, namun masih terdapat sejumlah kasus yang perlu menjadi perhatian. Dinas Kesehatan Kota Gorontalo terus mengoptimalkan upaya penanganan tuberkulosis baik melalui peningkatan deteksi kasus maupun pendampingan pengobatan guna menekan angka penularan dan meningkatkan keberhasilan terapi di masyarakat. Rusdi Aneta melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Tahuna. 2 unit kapal penumpang rute Tahuna Manado setiap harinya dioperasikan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada arus balik Lebaran 2026. Laporan Alfa Mauri. Arus balik Lebaran 2026 atau Idul Fitri 1447 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan mencapai 15% dari tahun sebelumnya. Peningkatan arus balik dari dan keluar daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini yaitu puncaknya pada tanggal 28 Maret 2026. Hal itu dikatakan Koordinator Sosial Media Respon Tim KUPP Kelas 2 Tahuna, Meprit Paneleven kepada RRI. Menurut Paneleven, peningkatan mudik maupun arus balik kali ini dapat diantisipasi karena 2 kapal penumpang dioperasikan setiap hari. Jadi untuk mobilisasi arus balik Idul Fitri ini diperkirakan tanggal 25 sampai 28. Nah, jadi itu yang puncak arus baliknya karena diprediksi masuk kantor, masuk sekolah, masuk
kuliah itu sehingga lonjakan penumpang dan barang itu terjadi. Menyinggung soal keluhan masyarakat di pos pengaduan selama musim mudik dan arus balik, ungkapan Eleven tidak ada persoalan berarti karena masyarakat hanya mempertanyakan jadwal keberangkatan kapal. Terinformasikan puncak arus balik pada tanggal 26 Maret ini karena libur telah selesai baik anak sekolah, perkantoran dan juga pekerja lainnya. Alfa Mauri melaporkan. Kita ikuti informasi dari RRI Talaut. Pulau Saraa di Kabupaten Kepulauan Talaut menjadi tujuan liburan keluarga dan berbagai kegiatan lainnya. Selengkapnya bersama Marzuki Mangero. Banyak keluarga memilih Pulau Saraa sebagai tujuan liburan karena letaknya yang strategis, yaitu tidak jauh dari ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut. Kawasan ini menawarkan pemandangan laut dan pasir putih yang indah, berbagai aktivitas yang bisa dinikmati bersama keluarga, dan menjadi pilihan kegiatan kerohanian. Selain suasana pantai yang tenang, pulau ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung liburan keluarga. Karena itu, wisata Pulau Saraa sering menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Naomi, salah satu pengunjung, mengungkapkan senang berada di Pulau Saraa karena memiliki panorama yang indah. Pulau Saraa ini bagus untuk berlibur dengan keluarga dan juga pemandangannya cukup bagus, memiliki sunset yang indah dan memiliki pasir yang berbeda. Apa beda pasir di sini? Pasir di sini seperti tepung. Untuk bisa datang di Pulau Saraa, wisatawan harus menggunakan transportasi laut speedboat. Dari pelabuhan Melongane memakan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Sementara dari pelabuhan Lirung hanya 5 menit perjalanan laut. Tarif speedboat yang ditawarkan juga bervariasi, antara 20 hingga 60 ribu rupiah per orang sudah pulang pergi. Dari Melongane, Kepulauan Talaut, Marzuki Mangero terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tersebut mengakhiri lintas berita Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi Jumat 27 Maret 2026. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia, Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.